Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Walaupun sikonnya lagi dalam kondisi tadi pagi hujan, tapi saya senang sekali bisa ada bersama dengan saudara-saudara hari ini. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Coba perhatikan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah yaitu tema Natal kita, yaitu tahun 2024, saudaraku dikasihi Tuhan. Yaitu, kalau saya terjemahkan, yaitu penasehat yang agung atau penasehat yang ajaib. Siapapun kita pasti membutuhkan namanya penasehat. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bahkan kalau dia seorang hamba Tuhan, perlu juga ada yang bisa memberikan nasihat, ya, ada juga yang bisa mendorong dia supaya terus maju di dalam pelayanan. Dalam rumah tangga perlu juga namanya penasehat. Bahkan dalam melakukan bisnis apapun perlu juga namanya penasehat. Tujuannya supaya apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, yaitu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan di sini saudaraku dikasih Tuhan, makanya saya tulis dalam pendahuluan saya, klik. Dalam nubuat kitab Yesaya ini, Yesus digambarkan sebagai penasehat ajaib atau penasehat agung. Gelar ini menunjukkan bagaimana peran Yesus, ya, bagaimana peran Yesus, ya, sebagai sumber hikmat. Artinya sumber hikmat itu yang bisa mendidik, yang bisa mengarahkan, yang bisa membina, yang luar biasa bagi umat manusia. Dia sumber hikmat kepada siapapun, kepada orang pintar, kepada orang kaya, kepada orang juga saudaraku dikasih Tuhan yang tidak punya apa-apa, kepada kaum papa juga dia sumber hikmat. Dalam rumah tangga juga dia adalah sumber hikmat. Nah, makanya saya tulis lagi, dia adalah penasehat yang tidak hanya memberikan arahan yang benar, tetapi juga menunjukkan kuasa ilahi yang menyertainya. Dia tidak hanya mengarahkan, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dia menunjukkan yaitu kuasa ilahi yang luar biasa. Kita lihat selama Yesus ada di bumi ini, bagaimana mujizat selalu menyertai pelayanannya. Bahkan ketika dia menyembuhkan seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, bahkan dia juga membangkitkan namanya Lazarus. Saudaraku dikasih Tuhan, selalu menyertai dia. Kenapa? Karena dia adalah sumber ilahi. Amin. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah kita mau mengizinkan Tuhan sebagai sumber penasehat dalam kehidupan kita? Apakah kita izinkan dia mendidik kita? Apakah kita izinkan dia membina kita? Apakah kita izinkan dia mengarahkan kehidupan kita? Harus kita membuka hati. Dia mengarahkan rumah tangga kita. Dia membimbing kita, ini loh jalan yang kamu tempuh supaya kamu tidak jatuh. Inilah jalan yang kamu kerjakan supaya kamu tidak tersesat. Ini loh jalan yang bagus, ikutilah saya. Kalau kamu ikuti saya, kamu akan menerima hidup yang kekal. Itu dia menasihat kita. Tetapi banyak orang yang menolak dia. Banyak orang yang berkata, ngapain saya ikuti dia? Tetapi
yang ikut ibadah hari ini, saya sangat percaya, rindu mengikuti nasihatnya. Amin. Katakan bersama dengan saya tetap taat mengikuti nasihat dari Tuhan Yesus. Agak kurang ya. Kenapa kedinginan? Ya, sekali lagi, saya tetap taat mengikuti nasihat dari Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ikuti nasihatnya, kita tidak pernah akan rugi. Amin. Kalau kita ikuti nasihatnya, kita akan menikmati damai. Kalau kita ikuti nasihatnya, kita yang akan menikmati keberhasilan. Kalau kita ikuti nasihatnya, kita yang akan sehat. Kalau kita ikuti nasihatnya, rumah tangga kita diberkati. Kalau kita ikuti nasihatnya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Kalau kita ikuti nasihatnya, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kenapa kita ikuti nasihatnya? Tetapi ketika kita tidak mengikuti nasihatnya, apa akan terjadi? Kita yang menderita, kita yang, saudaraku, menikmati sakit ya. Nggak ada yang menikmati sakit ya. Ada juga. Kenapa? Banyak orang yang menikmati sakit saat ini. Kenapa dinasehati? Udah jangan ngerokok ya, jangan pakai vape ya. Jangan melakukan seks bebas sehingga nanti sakit, kena AIDS. Itu kenapa? Karena tidak mau mengikuti nasihatnya. Jangan korupsi. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti nasihat Tuhan. Tetapi pada saat ini, kalau kita ikuti nasihatnya, kita akan menikmati. Saya akan memberikan beberapa hal bagi kita. Sebagai penasehat yang ajaib, Yesus adalah satu. Baca bersama dengan saya. Penasehat apa? Kurang kencang suaranya, sekali lagi. Penasehat. Begitu juga yang ada di rumah, katakan bersama dengan saya, penasehat yang bijaksana. Saudaraku dikasihi Tuhan, Dia adalah penasehat yang bijaksana. Sebagai penasehat yang bijaksana, Yesus mengarahkan hidup kita. Melalui apa? Ada yang tahu? Sebagai penasehat yang bijaksana, Yesus mengarahkan hidup kita melalui apa? Apa? Maps. Bukan. Melalui apa? Yaitu melalui firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Dia mengarahkan hidup saya melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dia mendidik kita, Dia arahkan hidup kita. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 20, sangat jelas di sana. Dia mengarahkan hidup kita, yaitu jangan berdusta. Betul? Betul? Jangan mengingini. Apalagi? Jangan mencuri. Itu kan diarahkan kan, sebagai penasehat yang bijaksana. Dia arahkan kita supaya kita jangan mencuri. Enggak ada yang amin. Jangan apa? Kalau ada orang berkata, "Aduh, kalau begitu menjadi orang Kristen itu enggak enak ya. Masa saya dilarang mencuri?" Enak banget jadi orang Kristen, bos. Coba, enak banget. 2000 tahun yang lalu sangat relevan sampai saat ini kebenaran firman Tuhan itu. Dia menasihati kita, jangan sakit hati. Dia menasihati kita sebagai penasehat yang bijaksana, yaitu ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Betul atau tidak? Sudah mengampuni enggak? Hah? Istri sudah mengampuni suaminya enggak? Hah?
Mikir Pak Pendeta, gimana saya bisa mengampuni? Hampir setiap hari suami saya pulang, dan kalau pulang suami saya dari kantor, udah ngomongannya Pak Pendeta, semuanya nama-nama yang ada di kebun binatang ada di dalam mulutnya Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa mengampuni? Bu, firman Tuhan apa katanya dia menasihati kita sebagai penasihat bijaksana? Kita harus mengampuni. Ibu-ibu sulit. Kita harus mengampuni sebagai penasehat. Yesus berkata sebagai penasehat yang bijaksana, dia berkata, hormatilah suamimu. Mungkin berkata, kalau begitu setiap hari begitu, bukan. Masa sujud sama, tapi menghormati dia sebagai suami. Nah itu kan, itu buat ibu-ibu. Sekarang buat suami. Suami, apakah engkau mengasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya? Hah? Agak sulit amennya. Pak Pendeta, gimana kalau saya bisa mengampuni istri saya? Saya belum nyampe di rumah aja, suaranya dia sedang berada di Garogol atau Grogol, saudara dikasih Tuhan. Suaranya udah nyampe Tanah Abang. Saya belum nyampe. Bagaimana saya bisa mengampuni? Bagaimana saya bisa mengasihi? Tetapi ingat Pak, Yesus mengasihi jemaatnya. Dia tidak pernah ingat apa kekurangan jemaatnya. Dia tidak pernah ingat apa kelemahan. Dia tidak pernah ingat dosa umatnya. Tetapi dia mengampuni dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Dia mengasihi jemaatnya. Seharusnya begitu kita sebagai suami. Saya juga suami ya. Benar gak? Harusnya seperti begitu. Jangan mentah-mentah suami bodyguard begitu kan, jalannya begini. Tapi nggak ada suami-suami di sini, apalagi yang beribadah bersama di rumah pada saat nggak ada suami-suami semua baik yang ikut ibadah sesi ini. Amin. Kenapa? Karena kita mengikuti Yesus sebagai penasehat yang ajaib dan bijaksana. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Saya akan baca satu ayat buat kita yang tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28 dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lakuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku dikasihi Tuhan, dia akan menasehati kita. Marilah kepadaku. Ketika ada beban kita, saya tidak tahu pergumulan saudara, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan kah, mungkin apapun yang saudara alami hari ini, tetapi datanglah kepada Tuhan sebagai penasehat yang ajaib. Serahkan kepada Tuhan seluruh pergumulanmu itu. Saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Amin. Yang kedua, sebagai penasehat yang ajaib, Yesus adalah penasehat yang memberi solusi. Katakan bersama dengan saya, memberi solusi. Agak kurang. Sekali lagi, memberi solusi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka ada kedapatan seorang wanita yang hidup dalam perzinahan. Mereka menangkap wanita itu, mereka bawa kepada Yesus. Mereka berkata, "Hai guru." Coba. Mereka ingin mencoba Yesus. Bahkan ada satu perkataan, solusi yang luar biasa yang Yesus berikan pada waktu itu. Siapa yang tidak berdosa? Apa? Lempari wanita ini dengan apa? Dengan batu.
Di situ kita akan melihat bagaimana Yesus memberi solusi. Walaupun orang berkata, dia kompromi. Kadang-kadang kan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya begitu ya. Ada kekurangan orang, kita sudah heboh. Seperti orang-orang Farisi, seperti ahli Taurat. Heboh. Mereka bawa kepada Yesus. Menurut hukum Musa dia harus lempari dengan batu. Benar gak? Kadang-kadang ada kekurangan kita. Orang lain yang sewot kata orang. Orang lain yang apa? Yang gelisah bagaimana ini dah harus begini. Kalau perlu begini, kalau perlu dah dipecah, dah perlu sampai begitu. Tetapi Yesus memberi solusi. Siapa yang tidak berdosa, lempari wanita itu dengan batu. Kita harus melihat diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Harus kita lihat kalau Yesus sebagai solusi, sebagai penasehat yang ajaib bagi saya, berarti saya harus meniru kehidupan Yesus. Harus saya meneladani kehidupan Yesus. Bahkan bukan hanya itu lagi yang Yesus kerjakan. Ketika orang banyak datang kepada Yesus mengikut dia, mereka mungkin kelaparan. Yesus memberi solusi. Murid-murid sudah bergaduh, gimana bisa ngasih makan 5.000 orang. Benar gak? Mungkin kalau ada di antara kita begitu, gelisah, aduh belum bikin panitia segala macam, belum lagi panitianya kalau berantem, ya kan? Belum lagi yang nyumbah, kalau udah kata, udah saya nyumbah udah begini kok nggak ada nama saya lagi kan? Apalagi di Natal ini kan? Benar gak? Apalagi kalau namanya nggak ditulis, aduh Tuhan Yesus, sampai setan aja ketakutan ngelihatnya. Dia bilang gua setan aja gak pernah gua hitung-hitung. Tetapi Yesus memberi solusi. Di mana ada jalan buntu, di mana ada kekhawatiran, di mana ada kecemasan, di mana ada ketakutan di situ. Kenapa? Dia memberi solusi. Dia sanggup memberi makan. Berapa ribu orang saudaraku dikasih Tuhan? Berapa ribu? Berapa? 5.000 orang. Tidak termasuk anak-anak dan wanita. Coba. Seharusnya kehadiran kita sebagai anak Tuhan bukan menjadi batu sandungan. Seharusnya kehadiran kita sebagai orang percaya, seharusnya kehadiran kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja adalah harus memberi solusi. Aminnya agak kurang. Sekali lagi, biar kita, supaya jangan ada dosa di antara kita. Sekali lagi, seharusnya kehadiran kita sebagai anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, yaitu memberi solusi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Seharusnya begitu. Jangan kita menjadi batu sandungan, menjadi olok-olokanlah. Ini yang sedang terjadi. Banyak anak Tuhan tidak menjadi solusi. Banyak anak Tuhan menjadi batu sandungan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia hanya berkata saya pelayan Tuhan. Tetapi kehadirannya tidak pernah membawa solusi. Tidak pernah menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia hanya melayani Tuhan. Yang penting dilihat melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi hari ini, mari kita harus selalu memberi solusi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Amin. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Sebagai penasehat yang ajaib, Yesus adalah penasehat yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Katakan bersama dengan saya, Yesus menuntut ke jalan yang benar. Yesus tidak pernah mengarahkan kita ke jalan yang sesat. Yesus tidak pernah menuntun kita ke jalan yang buntu.
Yesus tidak pernah menuntun umatnya supaya menikmati kesusahan. Yesus tidak pernah membiarkan umatnya supaya menderita. Yesus tidak pernah mengizinkan umatnya supaya sakit-sakitan. Tetapi Yesus selalu menunjukkan jalan yang benar. Saya akan baca satu ayat buat kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Coba. Dia menunjukkan jalan yang benar. Amin. Itu kehadiran Yesus. Saya bangga percaya Yesus sampai detik ini. Saya nggak tahu kalau saudara bangga. Bangga gak? Amin. Sebagai penasihat yang ajaib, dia menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Inilah jalan yang benar. Yesus berkata, di luar saya tidakkah bisa menikmati hidup di surga. Ya. Bangga gak percaya Yesus hari ini? Hah? Dia berkata, aku loh jalannya. Masih orang berkata, iming-imingnya dia jalan. Oh Tuhan Yesus, anak yang baru lahir kemarin ngomong begitu. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, dia berkata, aku adalah jalan. Kenapa? Karena dia tahu dia berasal dari mana. Yesus berasal dari mana? Dari surga. Dia pergi ke mana? Makanya dia berkata, aku adalah jalan. Dia jalan. Jalan satu-satunya. Kalau kita orang berkata jalan ke Roma banyak, tetapi jalan menuju sorga, ya sekali lagi, jalan menuju sorga hanya ada satu, hanya ada di dalam Yesus. Amin. Hanya ada di dalam Yesus. Sekali lagi, coba kita deklarasikan bersama. Jalan menuju sorga hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, aku adalah jalan dan hidup. Ada dia di dalam kehidupan. Kalau menikmati hidup yang kekal, adalah hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Ya, di luar Yesus tidak ada. Makanya dikatakan tadi, sekali lagi saya akan baca buat kita supaya jelas. Ya. Kata Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas di sini. Mungkin kita berkata, oh kalau begitu nanti kan saya datang ke gereja, saya banyak memberikan ini kepada gereja supaya masuk surga. Yesus berkata, sorry. Enggak enak kan? Jangan sampai dia kan berkata, saya akan datang ke gereja, saya taat ibadah, saya memberikan persepuluhan saya kepada Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan. Udah banyak sekali ngocehnya, aduh Tuhan. Tuhan berkata, kamu siapa? Saya nggak kenal kamu, hanya kau pembuat kejahatan. Tetapi karena dia adalah penasehat, dia mengarahkan kehidupan kita kepada kekekalan. Amin. Makanya apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak muda yang beribadah di rumah bersama dengan kami pada saat ini, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara wanita, hanya gara-gara laki-laki karena dia ganteng, katakan sama dia, sorry, hari ini kalau engkau tidak percaya Yesus, sampai di sinilah hubungan kita. Katakan sama dia, kita katakan sama dia, maaf, sampai di sini hubungan kita. Walaupun dia berkata sakit hatiku, bilang nggak apa-apa sakit, tapi daripada nanti sakit dalam kekekalan, lebih baik kita putus hari ini. Amin. Aminnya agak kurang, nggak apa-apa. Yang keempat, yang keempat, sebagai penasehat yang ajaib, Yesus adalah penasehat yang mengerti isi hati kita. Kita akan baca yang keempat. 2, 3. Penasehat yang mengerti isi hati saya. Katakan bersama dengan saya, dia mengerti hati saya.
Dia sebagai penasehat, dia mengerti hati saudara hari ini. Apakah hati saudara tulus beribadah? Hamba-hamba Tuhan yang melayani, apapun tugasnya sebagai pelayan, WL, singers, pemain musik, para choir, siapapun dia, penatua gereja, pengerja gereja, apakah hari ini tulus nggak melayani pekerjaan Tuhan? Dia mengerti isi hatimu yang sangat dalam. Mungkin kita berkata, kan saya lihat orang melayani pekerjaan Tuhan, saya sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia mengerti, jangan hanya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi hatimu tidak pernah tertuju untuk melayani Tuhan. Benar gak? Banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, banyak, tetapi hatinya tidak pernah tertuju untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ada motivasi tertentu supaya dilihat oleh orang. Makanya dia mengerti hati kita. Apapun masalahmu dia mengerti. Apapun pergumulanmu dimengerti pada saat ini. Apakah hati kita tulus? Kita mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tahu kelemahanmu hari ini. Karena kenapa? Karena dia sebagai penasehat aja, dia mengerti hati kita sedalam apapun. Kenapa? Karena dia yang membentuk kita, dia yang menjadikan kita. Dia mengerti hati suami, dia mengerti hati istri, dia mengerti hati anak-anak. Apakah kau seorang anak tulus menghormati orang tuamu? Dia mengerti. Satu pun tidak ada tersembunyi, saudara, dikasih Tuhan di mata Tuhan. Sehebat apapun kita, tidak ada satupun yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia adalah Maha Tahu. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Maha Tahu. Karena dia Maha Tahu, dia mengerti apapun. Hari ini, mari kita lihat kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Makanya saya akan baca satu ayat, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, dia mengerti apa yang sedang engkau rasakan hari ini. Mungkin kau sedang menghadapi jalan buntu. Mungkin kau sedang sakit hari ini. Sudah tidak ada kesembuhan lagi. Saya mau katakan dia mengerti. Mungkin jalan buntu dalam rumah tangga hari ini, diambang kehancuran. Dia mengerti. Saya percaya dia akan sanggup memulihkan hubungan suami istri. Tergantung suami istri itu akan membuka hati untuk bisa berdamai kembali. Dia akan mengerti hati anak-anak muda. Mungkin kau sudah galau. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana saya menghadapi tahun depan? Saya mau katakan hari ini, anak muda jangan pernah takut. Dia mengerti. Allah sudah mengerti yang terbaik bagimu untuk tahun depan. Amin. Mungkin berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa 5 tahun. Saya belum dapat masih jodoh saya. Tahu artinya jodoh enggak? Jomblo bahagia. Jomblo bahagia. Tetapi ingat, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Dia mengerti hatimu. Kenapa Tuhan belum memberikan sampai detik ini? Supaya engkau tidak gegabah, supaya engkau berserah kepada Tuhan. Kenapa doamu belum menjawab sampai detik ini? Supaya engkau terus berpegang teguh kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan hal itu, karena dia mengerti. Ini loh, ketika engkau berharap kepada Tuhan, itu loh sebenarnya yang terbaik bagi Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang indah. Amin. Jadi jangan gegabah dalam segala perkara. Izinkan dia bekerja, dan izinkan dia mengerjakan perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupanmu pada saat ini.
Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, saya undang pemain musik ke depan. Sebagai penasehat yang ajaib, Yesus adalah penasehat yang percaya pada nasihat-nasihatnya. Dia percaya seluruh nasihatnya itu akan membawa dampak yang sangat positif dalam setiap orang percaya. Saya akan baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, ini kasih Tuhan menyerahkan kehidupan kita kepada nasihatnya, atau penasehat yang percaya akan pada nasihatnya. Jadi ketika kita menyerahkan kehidupan kita, jangan andalkan kekuatan kita, tetapi kata firman Tuhan dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Artinya segenap hati. Seluruh keberadaan kehidupan kita, kita percayakan kepada Tuhan. Makanya saya tulis ini, penasehat yang percaya pada nasihatnya itu. Artinya kita serahkan semua kepada Tuhan. Jangan kita bawa. Itulah makanya Yesus dikatakan adalah penasehat yang ajaib. Kalau udah serahkan sama Tuhan, serahkan sama Dia. Jangan ambil lagi, jangan lihat lagi. Aduh, gimana nanti bisa selesai nggak masalah saya? Bisa. Bisa. Bisa nggak nanti terkendali? Bisa. Loh, kan ada jalan lagi. Serahkan, makanya dikatakan, saya membaca lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya kita percaya dengan segenap hati. Bukan 75%, bukan 80%, bukan 99%. Berarti harus 100% kita percaya kepada Tuhan. Enggak ada yang amin. Yang saudara berkata, Pak Pendeta, saya sekarang kan belum percaya penuh. Ya, makanya dikatakan lagi, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah bersandar kepada, artinya jangan kita bersandar dari kehebatan kita. Jangan kita bersandar dari pendidikan kita. Jangan kita bersandar pada pembela-pembela kita. Mungkin saudara kita yang berpangkat. Jangan kita bersandar pada kekayaan kita, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, dari situ kita akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita, sehingga kita menjalani lintau depan. Kita berkata kepada Tuhan, saya tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena saya tidak berjalan pada pengertian ke saya sendiri. Makanya saya akan tutup khotbah saya dengan kesimpulan. Yesus adalah penasehat yang ajaib. Karena hikmatnya tak terbatas. Nasihatnya penuh dengan kuasa. Dan Dia memahami segala kebutuhan kita. Sukses saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian bersama-sama sekali. Yesus selamanya Yesus.